Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Desi di Malang, Jawa Timur. Mbak Desi itu menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009 lalu. Jadi sebenarnya bukan cuma 2009 doang, tapi selama beberapa tahun lah, baik sebelumnya maupun sesudahnya gitu ya. Nah, jadi Mbak Desi itu aslinya bukan orang Malang. Mbak Desi sendiri itu aslinya orang Semarang, cuman dia itu karena pindah ke Malang karena kuliah di situ, dan ya sudah semenjak kuliah sampai sekarang akhirnya memutuskan untuk tinggal di Malang. Nah, perjalanan tinggal di Malang tersebut itu berawal dari saat kuliah tadi. Saat awal kuliah Mbak Desi itu ngekos sampai kuliahnya itu udah hampir selesai. Nah, di situ kemudian adiknya Mbak Desi namanya Ana, beda beberapa tahun gitu kan, dia itu baru mau masuk kuliah dan katanya udahlah aku sama Mbak Desi aja di Malang di sana. Jadi ngambil kuliahnya pun di Malang di situ, keterima juga. Ya udah, akhirnya tinggallah di sana. Nah, sebelum tinggal di situ, orang tuanya Mbak Desi ini tuh udah menyiapkan, kebetulan memang ada rezeki dan ya sebagainya lah. Akhirnya apa? Daripada ini kan kalian berdua, daripada ngekos kayak gitu kan, mending udahlah cari tempat yang privasinya itu lebih bagus, yaitu udah nyari aja rumah di situ. Akhirnya dicarikan sama orang tuanya sebelum acara perkuliahan dimulai. Ini ya kayak semacam buru-buru lah gitu ya. Yang penting dapat rumah bisa ditempatin sama mereka. Singkat cerita, dapatlah sebuah rumah yang ukurannya lumayan besar. Harga pun nggak murah-murah banget, tentu saja mahal gitu ya. Tapi ya itu tadi, karena buru-buru dan Mbak Desi sama Mbak Ana sendiri, mohon maaf nanti kalau salah sebut nama, ini tuh setuju. Ya udah Pak, ini rumah ini pun ya udah cukup gitu ya, bahkan ini lebih dari cukup. Ya udah nggak apa-apa, ini aja wis lah. Singkat cerita, jadilah rumah tersebut dalam hitungan beberapa minggu doang. Dan dari awal perkuliahan, Mbak Desi kan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan di kos, melainkan boyongan pindah ke rumah barunya. Mbak Ana pun dari rumah di Semarang sana bawa barang-barangnya langsung ke rumah tersebut. Ya, awal mula tinggal di situ lumayan cukup asing. Sementara di awal-awal ini bapak sama ibunya sempat nemenin dulu di situ sekitar 4 hari lah, dan ya menyesuaikan, ikut bantu ngatur-ngatur, beres-beres dan sebagainya. Ada beberapa orang juga yang dibawa ke sana untuk bantu-bantu itu. Misal ada kerusakan di apa gitu ya, terus misal ada sesuatu yang butuh dibenerin atau apa, ini adalah bawa di, dan kurang lebih waktu itu persiapan sekitar 1 minggu. Sampai akhirnya rumah itu tuh benar-benar bisa ditempati, sudah mulai nyaman. Saat orang tuanya Mbak Desi di tempat tersebut, di rumah itu, semua itu baik-baik aja, rame-rame aja gitu ya, karena banyak orang, seneng lah intinya. Tapi begitu mereka semua pada pergi balik ke Semarang sana, disitulah mulai kerasa rumah ini tuh kayaknya kegedean ditinggalin Mbak Desi sama adiknya itu, sama si Ana tadi. Mbak Desi pun mulai mikir, nak, kok sepi ya nak ya gitu. Ya iyalah mbak lah, orang pada pulang semua gitu, kata si anaknya. Nak, kamu nggak takut nak? Ditanya sama Mbak Desi. Takut apa mbak? Kata anaknya begitu ya. Takut apa? Ndak, aku ndak takut mbak. Oh ya sudah, akhirnya udah dijalanilah kehidupan tersebut. Sampai pada suatu hari Mbak Desi itu mulai mengalami ada sesuatu yang aneh. Ini mereka biarpun tinggal cuman berdua satu rumah, tapi mereka kamar itu tetap sendiri-sendiri. Meskipun pada prakteknya kadang mereka tuh tidurnya bareng. Ya mungkin Mbak Ananya ngerasa takut, atau sebaliknya Mbak Desi itu juga ngerasa agak-agak gimana gitu ya kalau misal tidur sendirian. Rasa-rasanya itu kalau tidur di rumah itu, ini cuman perasaan doang mungkin ya, pikirnya Mbak Desi. Saat tidur di sana,
Aku itu seolah-olah saat tidur sendirian, seolah-olah itu ada yang nemenin, tapi nemeninnya tuh bukan tidur atau apa, tapi kayak kadang ada seseorang yang duduk di meja belajar di situ, kadang kayak ada orang yang berdiri di depan meja riasku. Yes, pokoknya perasaan-perasaan itu tuh muncul meskipun matanya Mbak Desi nggak bisa ngelihat, tapi rasa itu tuh begitu kuat. Akhirnya apa? Tidur pun nggak nyenyak. Setelah orang tuanya pulang gitu ya, Mbak Desi itu mengalami yang namanya susah tidur. Jadi setiap malam tidur di situ paling lama itu 2 jam, nanti kebangun dengan rasa yang nggak nyaman, dengan rasa yang takut gitu ya. Kawan-kawan mungkin pernah mengalami hal tersebut. Kita bangun tiba-tiba takut gitu ya, dan merasa kok kayak ada orang lain di sini gitu ya. Akhirnya tidur lagi pun sama, nanti sejam kemudian bangun. Seperti itulah, dan hal itu kan bikin nggak nyaman ya. Paginya itu badan itu jadi nggak enak, kepala ya kurang tidur, efeknya itu semacam itu. Dan Mbak Desi waktu itu belum ngomong sama si adiknya, sama Mbak Ana. Jadi mereka ya masih diem-dieman aja. Maksudnya ngobrol pun bukan ngobrol urusan masalah itu. Memang sempat nanya ke Mbak Ana, gimana nak tidurnya, enak nak? Enak Mbak, ya jawabannya cuman semacam itu. Sampai pada suatu malam mereka itu memutuskan untuk gabung gitu, tidur bareng. Mbak Desi itu udah nggak nyaman banget gitu ya, jadi bilang, nak Mbak tidur sini ya nak ya gitu. Ya udah Mbak tidur sini, tinggal sini aja. Akhirnya tidurlah di kamarnya Mbak Ana sana. Nah sebelum tidur mereka kan ngobrol-ngobrol dulu ya. Si Mbak Ana itu nanya serius, Mbak, aku mau nanya, waktu itu udah sekitar jam 9:30 malam. Mbak, aku mau nanya. Ya, nanya apa nak? Kenapa Mbak Desi tidur di sini? Kata. Ya nggak apa-apa, pengen tidur di sini aja. Pasti Mbak Desi takut kan? Gitu kan, ditanya begitu. Enggak takut, ngapain juga takut gitu. Nggak ada yang namanya apa takut setan gitu. Iya, takut yang seperti itu. Nggak ada yang namanya setan. Mbak Desi itu ngomong seperti itu sok-sokan gitu ya. Padahal memang iya dia itu takut. Tapi kalau nggak takut, kenapa tiba-tiba tidur di sini? Oh kamu keberatan nak Mbak tidur di sini? Ya enggak Mbak. Ya udah Mbak pindah aja, pura-pura ngambek gitu. Padahal berharap si anaknya udah Mbak sini gitu, berharap begitu. Dan memang hal itu dilakukan sama Mbak Ana. Udah Mbak maaf. Enggak, aku tuh mau nanya Mbak. Aku tuh pengen ngobrol, kata si Mbak Ana. Kenapa nak? Makanya aku nanya dulu sama Mbak, kenapa tidur di sini, karena takut atau gimana? Mbak Desi pun tetap dengan pendiriannya, enggak Mbak itu enggak takut, cuman ya kadang sesekali namanya orang pengen lah tidur itu ada yang nemenin. Kata, wih Mbak Desi udah pengen kawin, katanya begitu diledekin sama si Mbak Ana. Bukan kayak gitu nak, ya pengen lah, maksudnya kita kan cuman berdua di sini. Ya ngapain tidur sendiri-sendiri kayak gitu juga? Ya apa salahnya tidur di sini? Beneran nih tak balik lagi. Enggak Mbak, enggak, bukan itu. Emang kenapa nak? Soalnya gini Mbak, aku itu tidurnya nggak pules, kata si Mbak Ana. Wah, loh kok sama dalam hatinya Mbak Desi ya? Emang kenapa nak kamu tidurnya nggak pules? Nggak tahu Mbak, aku sering kebangun kalau malam gitu ya. Sebenarnya kalau kebangun itu pengen rasanya itu masuk ke kamarmu Mbak, situ tidur di sana. Ya kenapa kamu ndak bilang, kamu tinggal masuk ke kamar ke sana, ndak apa-apa. Ya cuman gimana ya Mbak, enggak, bentar-bentar, kata si Mbak Desi. Kenapa kamu tidurnya nggak pules itu kenapa? Jadi aku itu ndak tahu, ngerasa kayak kamar ini tuh aku nggak sendirian Mbak, katanya begitu. Saat bangun jadi perasaan yang bener-bener ya mirip gitu dengan apa yang dialami oleh Mbak Desi. Loh, ternyata Ana juga mengalami hal ini ya. Tapi kalau misalkan aku ngomong, iya Mbak juga ngalamin kayak gitu, nanti takutnya kami berdua sama-sama takut. Jadi Mbak Desi tetap menjaga rahasianya tersebut, cuman ngimbangin omongannya Mbak Ana dengan ya kalimat-kalimat bijaknya. Nah, ya namanya tinggal di tempat baru itu sebenarnya bukan masalah ada setannya atau apa, itu enggak. Itu karena badan kita itu belum terbiasa dengan ruangan tersebut, baik suhu maupun ya kita kan tanpa sadar kadang
tahu lah ukuran kamar ini seberapa tinggi atapnya, langit-langitnya segimana, kasurnya itu kayak gimana. Nah, mungkin badan kita itu belum menyesuaikan dengan itu semua, makanya suka nggak nerima gitu ya. Kamu itu tidurnya bukan di sini, harusnya di tempat yang biasa kita tidur di situ gitu ya. Karena ya bagaimanapun juga kamu kan bukan termasuk orang yang tidur di mana aja, bukan orang yang biasa tidur di jalan, pindah-pindah tempat atau apa. Mungkin untuk orang-orang yang sering pindah-pindah tempat, hal itu udah terbiasa, badan pun udah menyesuaikan. Nah, kamu kan ya tidur kan cuma di kamar doang di sana di Semarang, di situ-situ terus. Badan itu mungkin merasa aneh, kok tempat tidurnya seperti ini, dan akhirnya kamu sering terbangun. Mbak Desi ngomong kayak gitu pun juga baru kepikiran malam itu. Apa aku juga mengalami hal yang sama begitu ya? Oh, bisa jadi, tapi nggak tahu Mbak Desi dalam hati itu, enggak, aku itu bukan masalah seperti itu. Aku itu termasuk orang yang ya namanya aku tidur di kosan misalkan. Kadang kan main di kosan teman, ada beberapa lah 5 atau 6 kosan yang biasa disamperin sama Mbak Desi. Aku tidur kebluk-kebluk aja di situ gitu kan. Aku udah terbiasa artinya badanku pindah-pindah, cuman kok kenapa di sini agak lama dan aku masih mengalami hal tersebut. Ini ngomong dalam batin gak sesuai dengan apa yang diomongin sama si itu, sama Mbak Desi sendiri. Oh gitu ya Mbak, kata Mbak Ana. Iya, kurang lebih seperti itu. Sabar aja, nanti badan menyesuaikan juga, semuanya akan baik-baik aja. Akhirnya apa? Malam itu mereka tidur satu kamar gitu kan. Di situ sekitar jam 10 udah mereka siap-siap tidur. Nah, saat lagi belum lama lah, baru sekitar 10 menit mereka itu siap-siap udah ambil posisi. Tiba-tiba mereka itu mendengar ada bunyi, ini sendok, ada tempat sendok kan pada berdiri. Ini mirip kayak ada orang yang ngambil sendok, ada bunyi logam berdenting begitu, denting, kecik gitu kan. Seperti itu. Si Mbak Ana melek gini, terus nengok ke arahnya si Mbak Desi. Kenapa nak, katanya. Ada yang ngambil sendok Mbak, kata si Mbak Ana. Iya Mbak juga dengar. Tikus apa ya nak ya? Loh Mbak, kalau tikus berarti besok sendoknya harus dicuci semua dong Mbak, kotor. Iya juga ya nak ya. Ya udahlah biarin aja. Ada bunyi lagi, kali ini tuh suara piring. Loh, kayak orang ngambil piring dari rak. Mbak, ngambil piring Mbak kayaknya Mbak. Iya, udah dengerin aja, kata si Mbak ini, kata Mbak Desinya. Terus apa? Ada suara narok piring, kayak orang mau makan lah. Proses ambil sendok, ambil piring, terus piringnya ditaruh di atas meja di situ, letrak gitu kan, mejanya kan pakai kaca, itu ada bunyinya kan khas banget. Mbak, ada yang makan Mbak, ini sih beneran, ini bukan orang Mbak, bukan tikus Mbak, masa tikus ambil sendok, ambil piring terus taruh di meja. Iya ya nak ya. Mbak Desi pun bangun dari tidurnya. Mbak mau kemana? Enggak Mbak, enggak mau kemana-kemana, cuman pasang telinga aja gitu. Akhirnya mereka berdua sama-sama mendekat ke arah pintu. Suara pun hening di sana, ndak ada suara apapun lagi. Dan Mbak, udah Mbak, nggak usah diurusin, kata si Mbak Ananya. Udah yuk tidur aja. Akhirnya mereka pun tidur. Mereka mencoba tidur maksudnya, balik lagi ke kasur semula, dan baru mereka merem. Mereka itu mendengar ada langkah kaki, deg 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 deg. Ini lewat di depan kamarnya di situ. Mbak, ada orang lewat, katanya. Iya ya nak ya. Siapa ya nak ya gitu. Mereka tuh berdua udah mulai ketakutan. Mbak Desi mikir, apa ada maling atau gimana? Udah diemin aja, kita nggak usah keluar, kancing pintunya. Jadi selain ada kunci ini, pintu kamarnya si Mbak Ana itu ada 2 sentilnya gitu ya, ada 2 kancingnya, itu dikancing semua. Takutnya itu beneran maling. Ditunggu balik lagi dari depan ke belakang, cik terus udah. Akhirnya mereka pun tidak mendengar suara itu lagi, mereka pun tertidur. Tidur pun kali ini pules, katanya. Mbak Ana sempat bangun, cuman karena ada Mbak Desi di sampingnya, tenang, akhirnya tidur lagi kayak gitu. Mbak Desi pun sama, oh ada anak, akhirnya tidur lagi sampai pagi. Dan saat pagi-pagi itu nunggu sampai jam 6 kira-kira,
Udah kita tunggu sampai jam 6 baru keluar lah. Jam 6 pun keluar, akhirnya mereka menunggu tuh karena takutnya masih terlalu gelap dan memang beneran di situ ada orang, itu kan ngeri itu. Tapi kalau udah jam 6 ya ada, ini tinggal teriak-teriak aja, kemungkinan tetangga akan mendengar. Akhirnya pintu pun dibuka, jegrek. Kesanalah mereka keluar. Pertama dilihat di depan lantai ya nggak ada apa-apa, di sana nggak ada bekas tanda apapun. Terus apa? Ke arah meja makan ke situ. Di sana pun nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, nggak ada bekas, nggak ada apa gitu ya. Ya wis lah, udah dicek dulu. Nah, kita cek pintu. Iya mbak, pintu depan dicek ke sana bareng, mereka nggak berani sendirian sekaligus buka orden gitu kan. Pintu dalam kondisi terkunci baik. Jendela semuanya dicek, kamar depan semuanya dicek, semuanya terkunci. Samping, belakang, itu semuanya terkunci rapat. Termasuk di angin-angin gitu ya, di langit-langit beton di atas ya, ndak mungkin lah ada orang ngumpet di situ. Lagian bukan lantai 2, cuman di bagian atasnya itu di beton, kayak mungkin untuk persiapan kali, barangkali nanti dibangun lantai 2 dan sebagainya. Nah, udah selesai kan, nggak menemukan apapun. Mbak Desi sama Mbak Ana pun siap-siap untuk itu tadi ke kampus. Akhirnya udah ke kampus. Mbak Desi itu pulang lebih cepat karena dia kan cuma sebentar doang, kayak bimbingan atau apa. Terus akhirnya pulang lebih cepat ke rumah sana, ya biasa aja karena itu siang hari. Sekitar jam 2 sore ini pintu itu diketok dari depan, tek. Ana pulang, pikirnya Mbak Desi gitu kan. Akhirnya beneran dibuka pintunya dan Ana itu masuk. Serep gitu kan. Baru pulang, nak. Si Mbak Ana itu diem nggak menjawab apapun. Dia itu langsung jalan ke sana. Dan Mbak Ana kok nggak bawa tas gitu. Ya namanya kuliah kan harusnya bawa tas lah, ada cangkingan gitu kan. Ini kok nggak ada. Akhirnya Mbak Desi pun udah masuk ke dalam kamar. Mbak Desi nutup pintu lagi, nyamperin, mau nanyain, nak, tas kamu di mana gitu kan. Akhirnya apa? Mbak Desi pun ngelongok ke situ, kamar dalam kondisi terbuka kan dari tadi. Nak, dicariin ke kamar. Itu ndak ada, anak itu ndak ada sama sekali deh. Duh, nak, jangan bercanda gitu kan. Di balik pintu di situ pun dicek, gak ada. Lah bocah ini kemana? Ke belakang. Dicari, anak, dipanggil itu ndak ada. Langsung Mbak Desi itu keluar dari dari rumah tersebut. Asem terus, siapa tadi yang pulang, yang masuk itu kok sama kayak anak gitu ya. Duduklah si Mbak Desi di sana di depan, dan meskipun itu masih siang jam 2, ini kok menakutkan ya. Kok aku serem, aku nggak berani masuk ke dalam rumah. Itu siapa tadi yang masuk. Akhirnya apa, Mbak Desi pun ngubungin temannya yang memang bisa gitu ya, tolong dong ke sini ke tempatku gitu. Akhirnya ada salah satu temannya ke sana ya, nemenin si Mbak Desi tadi. Diajak jalan waktu itu. Ayo Des, kita jalan aja mending. Aku udah bisa, soalnya Ana belum pulang gitu. Nanti kalau dia pulang aku kasihan, dia sendirian di rumah gitu. Oh ya sudah wis, tak temenin di sini sampai si Ana pulang. Sekitar jam 3:30 si Mbak Ana baru pulang, utuk-utuk gitu kan. Nah, ini baru bener. Bajunya sama, kan tadi udah cerita ya sama temannya. Bajunya sama enggak, Des? Bajunya beda. Dan dia itu enggak bawa tas. Cuman itu anak, aku yakin. Itu mungkin cuma perasaan kamu kali, Des. Bukan perasaanku. Sumpah aku tuh yakin, aku yakin. Orang dia ngetok, aku bukain pintu, ada anak di sana, terus masuk begitu aja. Aku biasa basa-basi kan, baru pulang nak gitu. Dan akhirnya Mbak Ana kan mendekat gitu ya. Loh Mbak gitu kan, ada temannya si Mbak Desi nyapa-nyapa sebagainya. Terus udah si Mbak Ana itu masuk, diperhatikan terus sama Mbak Desi. Itu masuknya aja itu sama banget kayak gitu. Bentar ya, aku mau ngecek ini anak atau bukan. Yuk ke sana. Akhirnya sama temennya berdua masuk ke situ, ngelongok begini. Si Mbak Ananya kaget. Ngapain Mbak di situ? Nanyain gitu kan. Oh iya bener, ndak apa-apa nak, ndak apa-apa. Berarti beneran kamu katanya. Iya apaan sih Mbak, masih siang begini udah ngomongin kayak gitu, pikirnya Mbak. Enggak. Udah aku mau ganti baju, kata si Mbak Ana. Akhirnya pintu pun ditutup, Mbak Desi sama temannya ke depan lagi. Nah udah selesai kan, Mbak Ana pun
habis ganti baju nggak langsung mandi, tapi keluar dulu ke depan ya, ngobrol-ngobrol sama temannya Mbak Desi di situ. Ceritalah si Mbak Desi akhirnya. Pertama temannya yang ngebuka. Jadi gini, nak, tadi mbakmu itu ketakutan, aku tuh ditelepon, disuruh ke sini, suruh nemenin. Loh, mbak emang kenapa? Ditanyakan. Nah, kamu itu tadi udah pulang jam 2. Oh, udah pulang gimana? Orang ini aku baru pulang. Iya, tadi mbak itu ada yang ngetokin pintu, tek tek tek. Tak longok begini kamu gitu kan, tak buka pintunya, tak sapa, nak, baru pulang, kamu diem aja. Terus kamu langsung masuk ke kamar, kamu nggak bawa tas. Makanya mau tak tanyain, nah tasmu kemana gitu kan, mau tak tanyain begitu masuk ke kamar, kamunya ndak ada. Wah, jangan cerita gitu lah mbak, si Mbak Ananya mulai ketakutan. Ya udah ndak usah dibahas. Akhirnya sudah, temannya pun pulang. Des, udah sore aku pulang dulu ya kan. Iya, makasih ya. Temannya pun pulang, udah. Mbak Desi sama Mbak Ana itu merasa aneh banget di situ. Aneh ya mbak ya. Iya nak, aneh nak, tapi udah ndak apa-apa. Mbak, aku mau mandi, tapi temenin dong. Ya Mbak Ananya jadi mulai ketakutan. Tapi nanti gantian ya gitu. Iya mbak. Ganti-gantian beneran. Ini si Mbak Ananya mau mandi ditemenin Mbak Desi mau mandi pun ditemenin Mbak Ana, gantian gitu. Udah, malam itu makin mencekam. Mbak, makan di luar aja yuk, kata si Mbak Ana. Ya udah yuk makan di luar. Akhirnya mereka pun makan di luar, pulang-pulang jam 8 malam. Jam 8 malam mereka tuh bener-bener rumah yang tadinya itu enak banget menurut Mbak Desi sama Mbak Ana gitu. Selama masih ada orang tuanya, masih ada orang-orang di situ, rame, itu menyenangkan banget. Nah ini giliran sekarang kok jadi menyeramkan, kita mau masuk ke dalam rumah aja ragu. Akhirnya sudah, mereka pun ngumpul kali ini di kamarnya Mbak Desi di sana. Kamarnya Mbak Desi, lampunya itu agak sedikit lebih redup daripada kamarnya Mbak Ana. Kalau Mbak Ana itu lampunya jreng banget, terang banget. Ini tuh enggak. Nah, tapi ya enggak apa-apa, mereka pun di situ. Dan karena masih sore, rencananya pintu kamar itu mau ditutup. Dan mereka tuh udah takut ya gitu. Mereka tuh udah takut. Mbak, pintunya tutup aja mbak. Janganlah nah, masih jam segini, baru 8:30 gitu ya. Akhirnya sudah. Mereka pun ya ngobrol-ngobrol di sana, tapi nggak ngobrolin sesuatu yang horor-horor semacam itu. Dan mereka pun akhirnya sekitar jam 9:30 memutuskan untuk mau pipis dulu sebelum tidur kan. Dan yaitu mereka tuh anter-anteran. Baru mau keluar dari kamar, mereka masih posisi duduk, baru mau bangun. Yuk anterin yuk katanya. Ayo mbak. Baru mau bangun, tiba-tiba ada yang melintas di depan mereka. Ini ada satu sosok. Sosoknya itu mirip kayak pengantin, tapi pengantinnya tuh kayak pengantin Eropa gitu, yang pakai putih-putih, dress panjang semacam itu. Dia itu jalan, cuman jalannya kayak orang yang gak ada kakinya. Kayak orang yang lumpuh. Jalannya itu pakai tangan, kayak ngesot ya gitu. Nah semacam itu, kayak ngesot, roknya panjang banget, dan rambutnya itu juga panjang banget. Rambutnya itu udah kayak disatuin ke belakang begitu ya, memanjang. Dan rambutnya itu, kalau kata Mbak Desi, bukan rambut yang tergerai, lembut, halus gitu, enggak. Rambutnya itu lebih mirip sapu ijuk, keras gitu ya. Ini memanjang, benar-benar memanjang. Ini diseret-seret lewat di depan kamar mereka. Nah depan kamar mereka kan ruang tengah ya, mungkin kurang lebih sekitar 1 meter di depan pintu kamar di situ. Itu lewat. Mbak Desi sama Mbak Ana itu cuman bisa diem, mundur, gak berani ngeliatin si Mbak Ana itu, langsung meluk gitu kan. Mbak Desi itu cuman begini ngeliat dari sudut matanya, dia itu masih berjalan, kresek, mana jalannya pelan banget lagi, sampai akhirnya itu tadi badan itu udah habis, rambutnya itu masih sisa di belakang, sama ada kain-kain yang menjulur panjang gitu. Itu jalan ke sana serok sampai habis. Di situ Mbak Ana itu udah histeris. Dia itu rasanya mau teriak, tapi ditahan teriakannya itu tadi, cuman ngangak doang. Matanya udah banjir gitu, dan pintu sama Mbak Desi itu langsung ditutup, tapi nutupnya nggak kencang ya. Cerak dikancing semuanya. Anaknya itu shock. Nah, udah tenang nak.
itu nangis kayak nangis tapi ditahan gitu, itu kan menyakitkan gitu ya. Dan akhirnya udah berhasil ambil nafas, sudah bisa menyesuaikan. Mbak itu apa mbak tadi mbak gitu. Mbak juga ndak tahu nak, sumpah mbak ndak tahu. Mbak itu sumpah itu serem banget mbak kayak gitu mbak. Aku itu takut, aku ndak mau tinggal di sini mbak, aku ndak mau tinggal di sini. Rumah ini setannya tuh banyak banget mbak gitu kan. Udah ngomong kayak gitu, si Mbak Desinya juga bingung. Iya ya nak ya, udah. Terus gimana mbak? Kamu mau ke belakang dulu? Mbak enggak sekarang mbak, nanti aja kata si Mbak Ana, nanti aja. Dan akhirnya udah diampetkan sama Mbak Ana. Mbak Desi juga udah kebelet, nah tapi mbak pengen ke belakang. Terus gimana? Kamu tak tinggal di sini atau gimana? Akhirnya mereka pun mau gitu ya, Mbak Ananya pun karena nggak ada pilihan, iya mbak tapi pelan-pelan. Itu udah benar-benar ketakutan dan Mbak Ana ini sepertinya sudah mulai susah untuk diajak untuk memaklumi hal tersebut karena udah shock parah. Dan akhirnya mereka pun ke kamar mandi, ke toilet pun akhirnya bareng, nggak satu nunggu di luar atau apa, akhirnya di dalam toilet bareng. Setelah selesai, nak kamu ngadep sana kata si Mbak Desi. Iya mbak, nanti gantian sama gitu. Udah kelar, mereka tuh balik lagi ke kamar dengan cara lari. Udah ketakutan, dan mbak, aku besok mau nelpon bapak, aku ndak mau tinggal di rumah ini, aku mau ngekos aja, gimana mbak gitu. Ya sudah, nanti diomongin ke bapak ya. Iya mbak. Akhirnya sudah, malam itu pun ya tidur itu rasa-rasanya itu susah. Bener-bener kebayang itu ya, apalagi si Mbak Ana itu kayaknya trauma berat. Mbak Desi sendiri sebenarnya juga ketakutan, tapi dia kan bagaimanapun juga harus menjaga adiknya ya. Ini adiknya shock kayak gitu, tidur pun jadi kayak ngigau-ngigau. Mbak, manggil-manggil gitu kan. Mbak Desi gitu. Dibangunin, nak, bangun, kenapa? Mbak. Ada setan, Mbak, katanya. Ada setan di mana, Mbak? Itu, duduk di situ, Mbak, duduk di situ. Ya Mbak Desi langsung merinding digituin, karena nengok ke sana nggak ada yang duduk atau apapun. Kamu mimpi kali, nak. Iya mbak, kayaknya aku mimpi mbak, cuman dia itu duduk di situ mbak, duduk di situ. Udah tidur lagi. Akhirnya mereka pun lanjut tidur. Singkat cerita, malam itu tuh bener-bener tidur nggak enak banget. Sampai akhirnya keesokan paginya Mbak Ana pun nelpon bapaknya jam 6 pagi. Pak, aku nggak mau tinggal di rumah ini pak, kata situ. Loh kenapa, kata si bapak kan, kenapa nggak mau tinggal di situ? Pak, rumahnya setannya banyak banget, kata si Mbak Desi. Loh setan apa? Ditanyakan sama bapak. Nah Mbak Desi pun akhirnya turun tangan ya. Dia pun, jadi gini pak, semalam aku sama anak itu bener-bener ngelihat pak. Bener-bener ngelihat di depan mata kami berdua itu, ngelihat semua. Ada yang jalan bentuknya tuh begini pak gitu kan. Bapaknya pun astagfirullahaladzim gitu. Ya udah, hari ini kalian ke kampus enggak? Aku enggak pak, Mbak Desi memang kan enggak setiap hari, aku sih enggak pak. Anak kamu gimana? Aku juga enggak mbak lah, aku bolos aja hari ini. Ya wis, bapak hari ini kesana ya gitu. Itu pagi-pagi kan. Dan akhirnya iya. Akhirnya siang hari pun, singkat cerita, bapaknya tiba di situ. Gimana diceritakan lagi sama bapak kan. Ditunjukin pak, lewatnya tuh sini pak. Terus apa? Sebelumnya itu ada yang pulang. Anak pulang pak, dia nggak bawa tas, tak ikutin, pokoknya diceritain ya semua itu. Bapaknya pun, waduh kok kayak gitu ya, terus gimana? Ya aku juga nggak tahu pak, ya udah gini aja. Untuk sementara waktu, bapak sama ibu ya bu ya, kita di sini dulu ya bu beberapa hari. Iya pak, kata si itu kan. Akhirnya bapak sama ibunya pun tinggal di rumah tersebut. Nah, saat tinggal di rumah tersebut, bapak sama ibunya, suasana rumah itu jadi beda. Jadi lebih terang lagi, jadi lebih ceria lagi. Kesan suramnya, kesan angkernya itu udah mulai hilang. Dan Mbak Desi pun menyadari hal tersebut. Akhirnya ngobrol sama Mbak Anak, rasanya beda banget ya setelah ada bapak sama ibu. Iya mbak, sepertinya rumah ini tuh perlu diramekan lagi, kata si Mbak Ana. Iya, ramein lagi. Tapi masa iya bapak sama ibu suruh tinggal di sini? Kan kasihan, mereka kan urusannya di sana, di Semarang. Iya juga ya mbak. Gimana kalau misalkan kita tawarin aja ke beberapa teman kita untuk tinggal di sini?
Kata Mbak Desi, ide bagus itu. Akhirnya Mbak Ana kan ngomong sama bapaknya, Pak, Bu, boleh nggak sih misal aku sama Mbak Desi itu ya nawarin ke beberapa teman cewek untuk tinggal di sini biar rumah ini tuh nggak terlalu sepi gitu. Kata bapaknya, ya boleh-boleh aja, ndak apa-apa gitu kan, ndak apa-apa, yang penting tertib, kata bapak ya. Yang penting tertib sama ya itu aturan-aturan dijaga, masyarakat sini seperti apa gitu ya. Tamu laki-laki nggak usah masuk, kata si bapak. Pokoknya yang seperti itu kalian tahu lah, dijaga. Kalau bapak ndak keberatan, bahkan ya mereka ndak usah bayar gitu, biarin aja ndak apa-apa, kata si bapak. Yang penting ya paling patungan listrik lah, kata si bapak begitu. Iya pak, nanti coba tak sampein ya pak ke teman-temanku, iya sana. Akhirnya sudah, hari itu Mbak Ana kan libur keesokan harinya, dan semenjak ada bapak sama ibunya, rumah itu biasa aja, anteng dan enak-enak aja lah, nyaman gitu. Akhirnya apa? Nyampein lah ke beberapa temannya. Singkat cerita aja gitu ya, singkat cerita, ada 2 teman. Kalau temannya Mbak Desi sih nggak mungkin, karena apa? Mereka kan udah mau lulus kuliah ya, udah pada sibuk gitu. Nah ini teman-temannya Mbak Ana itu dapat 2 orang. Kebetulan kosnya itu masih bulanan, masih nyari, ya nggak tahu betah atau enggak gitu. Akhirnya ditawarin dan mau tinggal di rumahnya si Mbak Ana. Wow, dapat ini lagi, dapat pendatang lagi. Rumah itu pun jadi terlihat lebih ramai, lebih menyenangkan lah. Kalau bisa sih nambah lagi, soalnya di rumah tersebut itu ada 4 kamar. 2 kamar ditempati Mbak Desi sama Mbak Ana, yang 2 lagi itu masih kosong, nggak dibuka. Sementara waktu kan salah satunya ditempatin sama bapak sama ibunya. Nah ini 1 kamar kan juga kosong, akhirnya dipakai sama 2 temannya Mbak Desi. Sekitar 4 hari bapak ibunya tinggal di situ, semuanya itu baik-baik saja. Akhirnya bapak sama ibunya Mbak Desi pun balik lagi ke Semarang sana. Setelah balik ke Semarang, ini ada 2 orang teman baru. Itu pun rumah masih dalam kondisi itu ya enak gitu ya, enak. Cuman memang ada yang kurang. Kayak ya 2 orang keluar dari rumah tersebut, bapak sama ibunya, otomatis energinya kayak berkurang. Agak sedikit angker kayak gitu, tapi udahlah, ndak apa-apa gitu. Akhirnya sudah dijalani kehidupan itu. Ada 4 perempuan tinggal di rumah tersebut ya, 1 kamar itu kosong. Nah akhirnya sudah, hari demi hari, sehari, 2 hari, 3 hari, kewaspadaan sama namanya rasa takut itu masih ada. Tapi setelah 5 hari baru di situ yang ngalamin itu justru bukan Mbak Desi atau Mbak Ana, melainkan 2 temannya. Mereka malam-malam jam 1 pagi tiba-tiba gedebrak, teriak-teriak ketakutan. Keluarlah mereka dari kamar. Mbak Desi kan keluar juga, Mbak Ana juga keluar gitu. Kenapa kalian, kenapa? Mbak itu apa? Di atas lemari, Mbak, di atas lemari katanya. Di atas lemari itu kenapa? Ada apa? Ada yang duduk, Mbak, ada yang duduk. Mbak Desi yang nggak berani ngecek buat ke situ. Ya udah, kalian di sini aja, kalian di sini, masuk sini. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar, dua-duanya itu masih nangis gitu ya. Mbak Ananya ya ketakutan gitu. Mbak Desi itu harus mengambil sikap sebagai orang yang paling tua di sana. Gimana? Kalian itu apa? Ngelihat apa? Mbak, aku lagi tidur. Ini salah satunya ya. Aku lagi tidur. Tiba-tiba aku kebangun, Mbak. Dan aku ngeliat, oh di lemari itu apaan sih gitu. Kayak aku kan mataku minus ya, Mbak ya. Terus aku ambil kacamata, tak pakai begitu aku pakai kacamata. Mbak, itu ada perempuan, rambutnya tuh panjang banget, Mbak. Perempuannya itu kayak yang pengantin itu yang dilihat sama si Mbak Desi sama Mbak Ana. Itu bentuknya tuh kayak gitu. Dan cerita ini mereka pernah melihat, itu kan belum pernah diceritain ke mereka berdua. Jadi itu yang dilihat itu sosok yang sama atau yang mirip itu lagi duduk di atas lemari, Mbak, di sana. Aku bangunin si temanku yang satunya itu. Akhirnya apa? Begitu dia bangun, kenapa kau? Itu di atas lemari. Kami berdua itu ngelihat dia tuh duduk begini gitu ya. Kakinya tuh nggak tahu, kakinya tuh kayak ngegelantung ke bawah dan rambutnya tuh dikedepanin ke sini sampai bawah sana.
kayak gitu, kepalanya tuh gini-gini, ngegol-ngegol, goyang-goyang, tapi nggak ada suara apapun. Itu serem banget, Mbak, sumpah serem banget. Lah serem banget is pokoknya. Tuh kayak gitu, akhirnya ya sudah, malam itu pun mereka tidur berempat di kamarnya si Mbak Ana. Kebetulan kamarnya Mbak Ana itu kamar yang lebih besar dari kamar yang 2 tadi. Akhirnya muatkan di situ, dah kalian tidur di sini aja. Setelah seperti itu, akhirnya kan 2 orang temannya Mbak Ana ini jadi tahu kalau rumah ini tuh angker atau apa, dan mereka tuh mulai berpikir, aduh Mbak gimana ya Mbak, aku takut kalau misal nerusin tinggal di sini. Aduh Mbak Desi pun bingung gimana ya. Ya sudah, kami pun nggak maksa. Kalau misal kalian mau pindah ke kosan atau apa, ya nggak apa-apa, monggo. Atau mungkin begini, terserah kalian. Kalau misal kalian mau tidur bertiga atau berempat gitu ya, sama Mbak juga nggak apa-apa, katanya begitu. Pikirnya Mbak Desi, anak ini tuh jangan pergi. Soalnya kalau pergi, kami itu berdua dan itu pasti bakalan lebih hancur lagi. Jadi dibujuk-bujuk, udah gitu aja. Kita tidurnya tuh berempat aja gimana? Nengok gitu kan akhirnya. Ya udah Mbak, enggak apa-apa. Akhirnya alhamdulillah mereka pun nggak jadi pergi ke ini, dan mereka pun akhirnya tidur berempat. Cuman kalau ganti baju atau apa, mereka itu kan masih ngambil di kamar yang itu, dan mereka tuh mulai ketakutan. Kayak gitulah, minimal berdua buat ngambil baju doang, dan hal itu tentu saja nggak nyaman. Akhirnya 2 temannya si Mbak Ana tersebut akhirnya ngobrol-ngobrol lagi nih, diskusi sama bapaknya dan sebagainya. Udah gini aja, diramein aja rumah itu gitu ya, ngekos gratis lah di situ, kata si bapak. Akhirnya Mbak Ana pun mikir, cari temen lagi dong, siapa yang mau tinggal di sini biar rame gitu kan. Akhirnya nambah 2 orang lagi, jadi total yang tinggal di tempat tersebut itu 6 orang. Masih kurang jadi 8 orang. Nah, setelah 8 orang, alhamdulillah rumah itu tuh jadi rame, bener-bener rame. Sosok itu udah nggak keluar lagi, kata si Mbak Desi. Bahkan sampai sekitar 1 tahun, itu udah nggak nongol lagi. Cuman Mbak Desi itu pernah pada suatu malam, ya karena kehidupan udah mulai normal gitu ya, udah nggak ada rasa takut atau apa, sekitar jam 9 malam pintu depan itu ada yang ngetok, tek 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 tek. Kebetulan Mbak Desi posisinya deket pintu depan, akhirnya dilongok begini kan, loh ada budenya Mbak Desi itu datang ke situ, dibuka kan, loh bude nggak ngabarin mau datang ke sini, si budenya tuh diem aja. Ya udah bude masuk dulu katanya. Akhirnya masuk kan, budenya masuk ke sana. Terus langsung ke belakang sana menuju ke arah WC. Di situ Mbak Desi, jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan ini pikirnya si Mbak Desi, bahkan apa, budeknya itu nggak menyapa satupun anak-anak yang ada di ruang tengah, kayak lewat-lewat begitu aja. Akhirnya Mbak Desi kan nanya, kalian ngelihat nak budek kesini? Hah, kesini Mbak? Kapan Mbak? Tadi barusan lewat. Gak ada yang lihat di situ, gak ada yang lihat. Aduh gitu kan, asem. Siapa ya? Tapi Mbak Desi nggak mau merusak suasana malam itu, jadi pada takut. Udah biarin aja, mumpung lagi rame. Aku coba longok ke belakang, itu ada enggak. Kesana begitu ke belakang, Mbak Desi nggak menemukan apapun. Ya wis lah, biarin aja. Aku nggak tahu siapa itu yang datang, nanti ke belakangnya kayak gimana. Mbak Desi itu nggak bisa menebak-nebak, udahlah biarin aja. Dan alhamdulillah setelah itu memang nggak ada kejadian apa-apa, tapi hawa angker itu tetap masih ada. Dan ini anak-anak yang tinggal di situ, Mbak Desi kan akhirnya bekerja gitu ya, udah lulus dan sebagainya, bekerja. Ya akhirnya kan ini urusannya anak-anak ini kan, dan lumayan cukup lama lah mereka tinggal di situ, itu sekitar 2 tahun. Berganti sama yang lain. Jadi rumah itu akhirnya jadi kayak semacam base camp, banyak yang nginep di sana, meskipun nggak tinggal di situ tapi banyak yang nginep. Dan ya alhamdulillah baik-baik aja gitu. Yang namanya gangguan-gangguan seperti itu mulai berkurang. Mengenai latar belakang rumah itu seperti apa, nggak pernah diceritakan sama yang punya, dan bapak itu juga nggak pernah ngorek-ngorek informasi perihal tersebut. Tapi kata bapak, enggak kok, rumah ini baik-baik aja. Udah itu aja.
satu cerita dari Mbak Desi di Malang sana. Terima kasih banyak Mbak Desi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Meskipun bawangnya nggak ada karena stoknya itu lagi habis, lagi diproduksi lagi, dan semoga dikirim secepatnya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.